Kisah ini menceritakan Krishna bersama kakaknya Balarama yang ingin membalas jasa gurunya, Guru Santipani. Mereka diminta menemukan putra sang guru yang diculik oleh iblis laut bernama Sankasura. Krishna dan Balarama pergi ke dasar laut menemukan Sankasura, lalu mengalahkannya dan menyelamatkan putra gurunya. Dari kemenangan itu, Krishna memperoleh cangkang kerang sakti bernama Pancajanya yang menjadi simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan. Kerang ini kemudian digunakan dalam upacara suci untuk memanggil energi ilahi dan mengusir hal negatif. Kisah ini menegaskan peran Krishna dalam menegakkan dharma atau kebenaran dan melindungi umat manusia. Hadirin, inilah dia peserta nomor undi 1 ST Yowana Warti Kusuma Banjar Bekarsari Desa Jimbaran dengan judul nama Sankasura.
Mekarsari, Desa Jimbaran. Candrawirawa pada mulanya adalah selongsong kulit betara antaboga yang berganti kulit setiap 1000 tahun sekali. Dari selongsong kulit itu betara guru menciptakan dia menjadi makhluk naga yang mengerikan, lalu disuruh menyerang begawan Bagas Pati. Namun pendeta berwujud raksasa itu dapat mengalahkan Candrawirawa sehingga akhirnya makhluk itu mengabdi kepadanya. Dalam perang tanding itu, dengan kesaktiannya Bagaspati mengubah wujud Candrawirawa yang semula berupa naga menjadi raksasa kerdil yang maya, dan singkatnya ajian itu diwariskan kepada menantunya yang bernama Salya dengan berjanji akan setia kepada anak perempuannya. Dalam kitab Asta Dasa Parwa, Parwa ke-9, yaitu Salya Parwa,
ketika Prabu Salyapati bertindak sebagai panglima perang di pihak Kurawa yang menggunakan ilmu kesaktiannya yang bernama Chandra Birawa itu saat perang Bratayuda. Ajian Chandra Birawa yang dimiliki oleh Salya mengeluarkan raksasa-raksasa ganas yang apabila dilukai justru akan bertambah banyak. Pertempuran pun terjadi sehingga Prabu Kresna menjuru para Pandawa berhenti bertarung, karena jika raksasa karya itu dibunuh akan bertambah banyak. Kemudian atas saran Prabu Kresna memutuskan mengangkat Yudhistira sebagai panglimanya. Yudhistira, manusia berdarah putih yang amat sabar dan selama hidupnya selalu berusaha untuk tidak mempunyai musuh. Chandra Birawa hanya bisa ditaklukkan dengan jiwa yang suci, tulus dan bijaksana. Kresna pun meminta Yudhistira untuk maju melawan Salya. Alhasil Chandra Birawa dapat dilumpuhkan. Kemudian ia melepaskan pusaka Kalipahosada ke arah Salya. Pusaka yang berupa kitab itu pun berubah menjadi tombak yang melesat menembus dada Salya. Pesan yang dapat dipetik dalam cerita ini, kematian Salya mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Namun ikhlas menerima takdir adalah puncak kebijaksanaan, kesetiaan, dan keikhlasan. Salya gugur bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai penyerahan diri yang agung, sadar jiwanya harus lepas agar perang berakhir. Sumber cerita Mahabharata pada bagian Salya Parwa. Komposer IKD Rai Jaya Trikuda SSN MSN. Koreografer Imade Ferry Darmawan SSN. Penanggung jawab Klian Adat Banjar Wonogiri Ungasan dan Klian Dinas Banjar Wonogiri Ungasan. Hadirin, inilah dia Seketruna Satya Yawana Jagadita nomor undi 2 dari Banjar Wonogiri Desa Ungasan dengan judul logo Prabu Salya Pralaya.
pameran senjatanya. Senopati Salju Angkatku, pisan. Hadirin sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Saka Krona Satya Yohana Jagadita dari Banjar Wonogiri Desa Ugasan. Prabowo Mayuda Pralaya. Di hutan Medangkara hiduplah raksasa bernama Pragola
yang memperoleh kekuatan luar biasa dari Batara Brahma. Kesaktiannya membuat ia tak terkalahkan di angkasa, bumi maupun Sabta Batara. Karena merasa paling kuat, Pragola berambisi menguasai kahyangan dan dunia manusia. Para dewa pun kewalahan. Atas usulan Batara Bayu, diutuslah Bima bersama kedua putranya Gatotkaca dan Windu Sagara untuk menghentikan Pragola. Mereka menerima tugas suci dalam perang yang dikenal sebagai Mayuda Pralaya. Dalam pertempuran sengit, Pragola terus berpindah dari bumi ke Sabta Patala hingga ke angkasa. Namun Bima telah menyusun strategi perang yang cermat, yang dimana Windu Sagara bertugas menjaga Sabta Patala, Gatotkaca mengawal angkasa, sedangkan Bima sendiri bertempur di bumi. Akhirnya, Pragola berhasil dikepung. Gatotkaca dan Windu Sagara menahan dari dua arah, dan Bima mengalahkannya dengan pukulan pamungkas. Sejak itu, kahyangan dan dunia kembali damai. Hadirin, inilah dia penampilan dari peserta dengan nomor urut 3, STC Sadia Budi dari Banjarhubung Desa Jimbaran dengan judul lomba Pragola Mayuda Pralaya.
ST Setia Budi Banjar Ubung Desa Jimbaran Pragola Mayuda Pralaya.
Watu Gangga merupakan anak dari Kama Sang Anoman yang diasuh oleh Dewi Sidakara di Tegak Samudra. Saat beranjak dewasa, Sang Watu Gangga ingin mengetahui rupa ayahnya, Sang Anoman. Atas keinginannya itu, Dewi Sidakara menyuruh Sang Watu Gangga ke tengah hutan karena Sang Anoman sedang melakukan yasa bakti. Berangkatlah Sang Watu Gangga berkelana ke hutan, namun tidak juga menemukan Sang Anoman. Diceritakan dalam pencarian itu, Sang Watu Gangga sampai di hutan Karang Siluman. Setibanya Sang Watu Gangga di Karang Siluman dan memporak-porandakan hutan itu, setelah memporak-porandakan hutan itu, Karang Siluman, Sang Watu Gangga akhirnya menemukan Sang Anoman. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara mereka. Mereka tidak saling mengenal dan menganggap musuh satu sama lain dalam pertempuran tersebut. Sang Watu Gangga mengingat perkataan Sang Narada bahwa ciri-ciri ayahnya yaitu berupa bujat putih, memakai gelungan apit suram. Ciri-ciri tersebut sama seperti musuh yang sedang di hadapannya itu, dan langsung menghentikan perlawanannya. Sang Watu Gangga bertanya kepada Sang Anoman, siapakah sebenarnya musuh yang sedang dilawannya? Setelah mengetahui bahwa di hadapannya itu adalah Sang Anoman, Sang Watu Gangga langsung bersujud sembah meminta maaf kepada Sang Anoman. Dalam kutipan cerita ini tersirat pesan tentang Satya Guru Rupaka. Kita harus berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita, dan jangan pernah kita menentang perkataan orang tua kita hanya karena ego sendiri, sehingga mudah terhasut oleh hal-hal negatif. Hadirin, mari kita saksikan bersama penampilan nomor undi 4 ST Widya Sala Banjar Pesalakan Desa Jimbaran dengan judul logo Suta Pandana. Mereka
Baru panjang sambil waring ayu dia di muru Mandu situ ke panggil kerah ayu Sang kading lulus bakti kabirne Prabu Sri Ramu Seiring pada lalu bersama Mardi asri ni wana Ceduh cepuran pada tak kesempau baru naruh bersama Mardi asri ni wana Lali bapaknya cerita kengkeng sama tuan jenis malu. Jenis sama itu lupa si jenis orang Dewi Trijata. Mandu kamar jenis raja oleh Dewi Singarana. Atas bobot Dewi Singarana. Iki sehingga jalan Sultan Jamila. Marang Zero si waktu kamu. Aku isi kanan.
kepandangan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ST Widya Sala dengan logo berjudul Sultan Bandana. Baik hadirin, itulah penampilan dari nomor undi 4. Sebelum kita bergerak menuju nomor undi 5, kami memiliki beberapa informasi menarik mengenai GWK Cultural Park. Hadirin, GWK memiliki 4 annual event dalam 1 tahun yang terdiri atas 2 cultural event, yakni Ogo-Ogo Festival dan juga Penjor Festival, serta 2 festival lainnya yakni Pesta Rakyat 17 Agustus dan GWK Bali Countdown di Desember 2026 nanti. Jadi bagi hadirin yang ingin untuk mengikuti festivalnya karena tidak kalah seru dari festival hari ini, hadirin bisa membeli tiketnya di www.gwkbali.com karena di Menjadi ogo-ogo Roga Sanggara Bumi. Roga Sanggara Bumi adalah lontar yang memuat ajaran tentang pembersihan atau penyucian bumi dari segala penyakit dan bencana. Kata roga berarti penyakit, sanghara berarti menarik kembali atau melebur, dan bumi berarti bumi. Dengan demikian, roga sanghara bumi bermakna menetralisir atau melebur penyakit yang ada di bumi. Dalam lontar Widi Sastra dijelaskan bahwa masyarakat Hindu di Bali setiap 10 tahun sekali melaksanakan upacara Tawur Agung Panca Walikrama di Pura Besakih sebagai sabda dan titah dari Betara Putranjaya atau Hyang Pasupati. Upacara ini bertujuan memohon pembersihan dan penyucian bumi dari segala penyakit. Setelah upacara terlaksana, Hyang Pasupati turun ke bumi dalam pemurtian bergelar Sang Hyang Kala Murti Jagat. Digambarkan gagah dengan 9 senjata Dewata Nawasanga serta berkepala 4 sebagai konsep catur yang melambangkan keseimbangan hidup, keharmonisan atau jagadita, etika, dan spiritualitas. Dalam mitologi Hindu Bali, Gunung Agung disimbolkan oleh Bedawang Nala dan dijaga oleh 2 naga, yaitu naga Basuki yang melambangkan air dan kemakmuran, serta Anantaboga yang melambangkan unsur bumi dan stabilitas. Oleh karena itu, dalam upacara Tawur dipersembahkan hasil bumi dan satwa kepada para dewa dan Butara. Tujuan turunnya Sang Hyang Kala Murti Jagat adalah menetralisir penyakit, menghilangkan penderitaan, membersihkan papa klesa, serta memulihkan keseimbangan alam agar bumi kembali suci atau keparisuda dan tercipta kedamaian di dunia atau sutrati ikarat. Konseptor atau mentor Iwayan Pasa Astawa Putra SPD, tim penggarap arsitek Ikomang Triandika SAK, Imade Adi Suardika, IKD Deva Suryawan, Iwayan Wiyarsa, Imade Aldi Kumarayasa, IKD Saryasa, Putu Adi Suryadana, dan IKD Deva Saputra. Penata tabuh Iputu Krishna Kusuma Wijaya, Ikomang Devrilian Wikan Pranandita, IKD Wahyu Indra Kusuma, dan Iputu Wahyu Baskara. Penata gerak dan tari Ide Bagus Eka Harista SPD dan kolaborasi dengan Nalu Limanca. Penata kostum Busana Kayona. Penanggung jawab Ketua Seke Truna Yowana Pratyaksa dan Prajuru Adat Banjar Bualu. Hadirin, inilah dia ST Yowana Pratyaksa Banjar Bualu, Desa Bualu, menuju Roga Sanggara Bumi.
5 Banjar yang telah tampil. Selanjutnya kami perkenalkan kepada Dewan Juri untuk beristirahat sejenak sebelum kita melanjutkan perlombaan. Kita akan berikan waktu quick break ya kepada Dewan Juri yang bertugas malam hari ini selama 5 menit. Dan hadirin sebelum beranjak ke penampilan nomor urut 6 ya, hingga 10, hadirin yang sudah mulai merasa lapar. Terima kasih sudah menonton Arsa Bali Channel. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe.